Halo teman-teman, seperti biasa aku bagikan hasil belajarku ya. Kali ini tentang pecahan, lebih tepatnya pecahan campuran. Jadi pecahan itu kan biasanya cuman atas bawah gitu ya. Tapi kalau pecahan campuran tuh yang ada yang di tengah-tengahnya gitu, seperti ini. Nanti kita akan mengingat beberapa materi pelajaran ya. Yang pertama tentang menyederhanakan dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian ada perkalian pecahan, pembagian pecahan, ini urutan operasi, lalu penjumlahan pecahan. Kalau yang ini itu penyebutnya, yang bawah ini sama ya, misalkan ini sama-sama B. Kalau yang ini beda, ini B, ini D. Untuk menyamakannya kita pakai KPK gitu. Nah, pecahan campuran itu kalau mau dijadikan pecahan biasa caranya begini ya. Misalkan ini A B per C, yang bawah penyebutnya tetap sama, yang atas itu begini, A dikali C ditambah B, A dikali C ditambah B. Ini contohnya 2 1/3, penyebutnya 3 sama itu. Pembilangnya yang atas 2 dikali 3 ditambah 1, 2 dikali 3 tambah 1 sama dengan 7. Bawahnya tetap sama 3, jadi 7/3 ya. Nah, 2 1/5 itu kalau dijadikan pecahan biasa berarti 2 kali 10 ditambah 1 11. Yang bawah tetap sama 5 5. Yang ini 1 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 6. Yang bawah tetap sama 5 5. 1/4 dijadikan pecahan biasa, 1 dikali 4 ditambah 1 5. Yang bawah tetap sama 4 4 ya. Terus kalau sudah begini, yang mana nih yang dikerjakan, pembagian atau pengurangan? Nah, ingat urutan operasi dari yang paling tinggi itu adalah kurung, kemudian pangkat, kemudian perkalian pembagian, lalu penjumlahan pengurangan. Gitu ya. Kurung coba lihat di sini. Kurung ada? Nggak ada. Pangkat nggak ada. Perkalian nggak ada. Pembagian ada. Jadi ini dulu yang dikerjakan. 11/5 dibagi 6/5. Berikutnya penjumlahan nggak ada, pengurangan. Gitu. Jadi hasil yang ini tadi 11/5 dibagi 6/5 itu hasilnya dikurangi 5/4. Terus pembagian pecahan ini kayak gimana sebenarnya caranya? Nah, seperti ini. A per B dibagi C per D. Pembagian itu pada akhirnya akan menjadi perkalian, tapi yang ini dibalik ya, bukan C per D tapi D per C. Gitu. Pembagian menjadi perkalian, lalu yang ini C per D menjadi D per C. Kalau sudah bentuknya perkalian ya tinggal dikali, A dikali D, A dikali D, B dikali C, B dikali C. Contohnya 1/3 dibagi 2/5. Pembagian menjadi perkalian, 2/5 menjadi 5/2. Setelah menjadi perkalian langsung dikalikan, 1 dikali 5 5, 3 dikali 2 6, sama dengan 5/6. Nah, 11/5 dibagi 6/5. Pembagian menjadi perkalian, 6/5 menjadi 5/6. Gitu. Selebihnya ini minus 5/4 ditulis ulang ya. Ini di atas ada 5, di bawah ada 5.
5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi sebenarnya ini bisa dicoret ya. Gitu. Setelah dicoret, sisanya 11/6. Nah, 11/6 minus 5/4 ditulis ulang. Penjumlahan atau pengurangan pecahan itu pada dasarnya yang bawah harus sama, penyebutnya harus sama. Sementara ini beda. Kalau misalkan sama, itu seperti ini. Ini contohnya, A per B ditambah C per B. Yang bawah sama-sama B, ya udah ditulis ulang B. Kalau yang bawah udah sama, yang atas tinggal dijumlahkan A plus C, A plus C. Pengurangan juga sama persis ya. Penjumlahan dan pengurangan caranya sama. Contohnya ini, 1/5 ditambah 3/5. Yang bawah udah sama nih, 5 ditulis ulang 5. Lalu yang atas tinggal dijumlahkan 1 ditambah 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4, sama dengan 4/5. Tapi kalau beda yang di bawah ini ya, misalkan ini 6, ini 4, yang beda ya, maka harus disamakan dulu. Caranya adalah dengan KPK gitu. Ini kita latihan dulu ya. Ini nggak ada hubungannya dengan soal, tapi kita latihan aja. Kita latihan mengingat cara mencari KPK, termasuk FPB ya. Kita latihan dua-duanya itu. Ini ada bilangan 30, 12, 18. Kita cari KPK dan FPB-nya. Langkah pertama adalah mencari faktorisasi prima ya, FP. Caranya gimana faktorisasi prima? Bilangan-bilangan ini kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang paling kecil. Berapa itu? 2. Jadi 30 dibagi 2. Bisa? Bisa. 12 dibagi 2? Bisa. 18 dibagi 2? Bisa. Kita tulis. 30 dibagi 2? 15. 12 dibagi 2? 6. 18 dibagi 2? 9. Gitu. Jadi angkanya sekarang 15, 6, dan 9. Kita bagi lagi 2, coba. 15 dibagi 2 nggak bisa. 6 dibagi 2 oh masih bisa. 9 dibagi 2 nggak bisa. Berarti cuman ini yang bisa kita tulis. 6 dibagi 2, 3. Jadi angkanya 15, 3, 9. Ini tadi udah nggak bisa dibagi 2. Ini tadi nggak bisa dibagi 2. Kalau ini 3 dibagi 2 nggak bisa juga. Berarti kita harus bagi dengan bilangan prima berikutnya. Setelah 2, bilangan prima berikutnya adalah 3. Kita bagi 3. 15 dibagi 3 bisa. 3 dibagi 3 bisa. 9 dibagi 3 bisa. 3-3-nya bisa. Kita tulis. Nah, 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. 9 dibagi 3, 3. Usahakan yang kosong tetap kosong ya. Nah, penulisannya harus sejajar gitu. Mana yang mulai gitu ya. 3 gitu. Kalau kosong biarin aja kosong. Oke. Kalau udah 1, ini artinya udah selesai. Gitu. 12 udah selesai, udah sampai di sini gitu. Sisanya 5 dan 3. Kita coba bagi lagi dengan 3. 5 apakah bisa dibagi 3? Nggak bisa. 3 bisa dibagi 3? Bisa. Jadi ini kita tulis dulu ya. Oke, 3 dibagi 3, 1. Nah, 18 sudah mencapai 1, ini udah selesai. Yang belum ini masih 5. 5 tadi dibagi 3 nggak bisa. Bilangan prima berikutnya setelah 2, 3 yaitu 5. 5 dibagi 5 bisa. Kita tulis. 5 dibagi 5, 1. Ya. Supaya nggak bingung, angka-angka ini kita coret, ya, sehingga yang sisa adalah faktorisasi prima, gitu. 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. 18 itu adalah 2 dikali 3 dikali 3, gitu. Nah,
KPK dari 30, 12, 18 adalah ini semua angka bilangannya ditulis dulu. Misalkan ini ada bilangan 2, ini bilangan 3, bilangan 5, ditulis dulu. 2 dikali 3 dikali 5 gitu ya. Tapi kita lihat jumlahnya. Yang di 30 bilangan 2-nya cuma 1. Yang di bilangan 12 bilangan 2-nya ada 2. Yang di 18 bilangan 2-nya cuma 1. Kita pakai yang jumlahnya paling banyak, ini 2. Ya kan? 2 kali 2 artinya 2 pangkat 2 gitu. Ini juga sama. Di sini 3-nya cuma 1, di sini 3-nya cuma 1. Di sini ada 2. Jadi ini yang kita pakai. 3 dikali 3 sama dengan 3 kuadrat. Angka 5 di sini enggak ada, di sini enggak ada. Adanya cuma ini. Ya udah, ini yang ditulis. Gitu. Jadi KPK dari 30, 12, 18 adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5 sama dengan 180. Kalau FPB 30, 12, 18 itu kita cari yang di semua bilangan ada gitu. Ini bilangan 2 di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kalau baris berikutnya di sini kosong, di sini kosong. Jadi dari bilangan 2 ini hanya 1 yang kita pakai. Gitu. Kalau dari bilangan 3 ini ada, ini ada, ini ada. Tapi di sini kosong, di sini kosong. Jadi hanya 1 yang kita pakai. 3. Kalau bilangan 5 nggak bisa dipakai sama sekali karena di sini kosong, di sini kosong, cuman ada di sini. Jadi FPB itu hanya 2 dikali 3 yaitu 6. Gitu. Nah, penjumlahan pecahan yang penyebutnya beda. Contohnya seperti ini ya. Di sini B, di sini D. Untuk menyamakan itu pakai KPK. KPK antara apa? Antara B dan D. Gitu. Di sini KPK, di sini KPK. Yang atas itu KPK-nya dibagi B dikali A. KPK dibagi B dikali A. Kalau yang ini KPK dibagi D dikali C. KPK dibagi D dikali C. Contohnya ini 3 per 12 ditambah 7 per 18 12, 18. Beda bawahnya. Untuk menyamakan kita cari dulu KPK antara 12 dan 18. Oke, 12, 18. Faktorisasi prima dibagi 2 bisa? Bisa. 12 dibagi 2, 6, 18 dibagi 2, 9. Dibagi 2 bisa, yang 6 bisa. Tapi yang 9 nggak bisa. Oke, ini aja yang ditulis. 6 dibagi 2, 3. Berikutnya, 3 dibagi 2 bisa? Dan nggak bisa. 9 juga nggak bisa tadi ya. Bilangan prima berikutnya yaitu 3. 3 dibagi 3, oh bisa. 9 dibagi 3 bisa. Oke, dua-duanya kita tulis. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Yang dari 12 udah mencapai angka 1, udah selesai. Berarti ini yang belum ya. 3 dibagi 3 bisa. 3 dibagi 3, 1. Ya. Angka-angka ini kita coret dulu. Oke. KPK-nya yaitu ini ya, dari angka 2 kita pakai yang jumlahnya paling banyak, yaitu ini 2 dikali 2 atau 2 kuadrat. Kemudian bilangan 3 kita pakai yang jumlahnya paling banyak, ini ya, 3 dikali 3. Jadi KPK dari 12 dan 18 yaitu 36 ya. 2 dikali 2 dikali 3 kali 3, 36. Kalau FPB-nya kita cari yang sama-sama ada, di sini ada, di sini ada. Kalau ini di sini kosong, nggak bisa dipakai. Kalau 3 di sini ada, di sini ada. Yang ini nggak bisa dipakai, di sini ada, di sini kosong. Berarti FPB-nya 2 dikali 3
Seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke contoh yang tadi. 12 dan 18. KPK-nya 36. Di sini juga 36. Sama ya. Tapi yang atas yang kita belum tahu. Caranya 36 dibagi 12 dikali 3. 36 dibagi 12, 3 dikali 3, 3, 9. 36 dibagi 18, 2 dikali 7, 14. Oke, 9 per 36, 14 per 36. Karena di sini yang bagian bawah sudah sama-sama 36, maka yang atas sudah bisa dijumlahkan. 9 ditambah 14 sama dengan 23. 23 per 36. Jadi contohnya kayak gini. Oke, balik lagi ke soal. Jadi 6 dan 4 itu kita cari KPK-nya. 6 itu kan 2 dikali 3 ya. Faktorisasi prima. Kalau 4 itu 2 dikali 2. Ya. Bilangan 2 ini cuma 1, ini 2. Yang kita pakai adalah yang jumlahnya banyak. Yang ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Jadi KPK dari 6 dan 4 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. 12. Gitu. Bagian bawahnya sama 12. Lalu yang atas yang kita hitung. 12 dibagi 6 dikali 11. 12 dibagi 6 2 dikali 11 22. 12 dibagi 4 3 dikali 5 15. 22 per 12 dikurangi 15 per 12. Kalau yang bawahnya udah sama, yang atas tinggal dikurangi. 22 dikurangi 15 sama dengan 7. Gitu. Oke, makasih. Sampai di sini dulu.